Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Namun sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kiamat yang sudah kita bahas kemarin, mari bersama-sama kita ulas kembali. Hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kala di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak seorang pun yang tahu kapan akan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Setelah kita mengetahui betapa dahsyatnya hari kiamat, mari bersama-sama kita belajar tentang tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, patut kita ketahui bahwa sebelum terjadi hari kiamat akan ada tanda munculnya tukang dusta dan nabi palsu. Sebagaimana dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzdzabuna kulluhum yas'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Dan sesungguhnya akan muncul di tengah umatku 30 orang tukang dusta yang semuanya mengaku menjadi nabi. Ketahuilah, akulah nabi terakhir, tidak ada nabi setelah kepergianku. Hadis riwayat Tirmidzi. Tanda hari kiamat yang selanjutnya adalah sering terjadi gempa. Dari Salamah bin Nufail As-Sukuni radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di antara tanda hari kiamat yang paling dekat adalah dua wabah kematian yang amat dahsyat, dan setelah itu terjadi gempa selama beberapa tahun. Hadis riwayat Ahmad. Tanda kiamat yang selanjutnya adalah waktu berjalan begitu cepat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum zaman semakin berdekatan. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sejumat, sejumat seperti sehari, dan sehari seperti sesaat. Satu saat yang dimaksud adalah nyala api yang membakar ranting kering. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang selanjutnya adalah banyaknya orang yang berlomba-lomba untuk membangun gedung pencakar langit. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Dan engkau akan melihat para pengembala kambing yang telanjang kaki dan dada lagi miskin berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah maraknya perzinahan. Perbuatan zina yang sering terjadi di masyarakat sehingga menjadi kebiasaan yang sama sekali tidak ditentang oleh sebuah masyarakat itu sendiri, atau mereka membiarkan saja perbuatan-perbuatan tersebut tanpa mendapatkan vonis sedikit pun. Saat itu membicarakan masalah ini bukanlah hal-hal yang tabu. Pertanda ini sudah sangat marak dan terang-terangan di zaman sekarang ini. Lebih-lebih mayoritas negara Islam menerapkan undang-undang yang diusung dari barat, di mana dalam aturan hukum tersebut tidak memberikan vonis apapun atas perzinahan jika dilakukan atas dasar suka sama suka. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang selanjutnya adalah penghalalan khamr dengan mengubah penyebutannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, ditetapkannya kebodohan,
khamar dijadikan minuman, dan maraknya zina di mana-mana. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian tanda-tanda kiamat yang selanjutnya adalah ad-dukhan atau asap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai dengan 15. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia. Inilah siksa yang pedih. Mereka berdoa, wahai pemelihara kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula seorang yang gila. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu sedikit, kalian pasti akan kembali ingkar. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang selanjutnya adalah munculnya Al-Mahdi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Al-Mahdi min 'itsrati min waladi Fatimah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi termasuk anak keturunanku dari keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud. Ciri-ciri atau karakteristik dari Al-Mahdi diterangkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi itu berasal dariku, lebar dahinya dan panjang mancung hidungnya. Dia akan memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kelaliman dan kezoliman. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Lamanya masa hidup Al-Mahdi dan karakter zaman pada masa Al-Mahdi. Usia Al-Mahdi ketika memegang kekuasaan diterangkan dari As-Sumaid. Dia berkata, namanya adalah nama Nabi dan dia berusia 51 atau 52 dan memimpin manusia selama 7 tahun. Tetapi kadang-kadang rawi As-Sumaid berkata 8 tahun. Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Amru Ad-Dani. Ketika dia memegang tumpuk kekhalifahan di Mekah, di dalam Atsar ini ada penjelasan umur Mahdi. Umur Al-Mahdi pada waktu itu berkisar antara 51 atau 52 tahun. Berdasarkan riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Al-Mahdi berkuasa selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Maka dia wafat pada usia sekitar 60 tahun. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang selanjutnya adalah munculnya Dajjal. Dari Anas radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diutus seorang nabi pun kecuali dia pasti sudah memperingatkan umatnya dari si buta sebelah dan si tukang dusta. Ketahuilah dia itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya pemelihara kalian itu tidaklah buta sebelah. Dan sungguh di antara kedua matanya, kedua mata Dajjal tertulis kafir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain dikatakan ad-dajjalu maktubun baina ainaihi ka fa'ra ay kafir. Dajjal itu tertulis di antara kedua matanya, kaf fa ra yakni kafir. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat lain dari Huzaifah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dajjalu a'warul 'ainil yusra jufalus sya'ar ma'ahu jannatu wa nar fanaruhu jannatu wa jannatuhu nar. Dajjal itu buta mata kirinya, banyak rambutnya. Dia membawa surga dan neraka. Nerakanya itu sebenarnya surga dan surganya itu sebenarnya adalah neraka. Kemudian lokasi munculnya Dajjal sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari sebuah negeri di wilayah timur yang disebut dengan Khurasan. Akan mengikutinya sejumlah kaum yang wajah mereka seakan-akan perisai yang berkulit pada bagian punggungnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari kalangan Yahudi Asbahan. Dia disertai oleh 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota. Hadis riwayat Muslim. Kemudian lamanya Dajjal atau lamanya fitnah Dajjal, sebagaimana dari Nawas bin Sam'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya termaktub, kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Beliau menjawab, 40 hari. 1 hari bagaikan 1 tahun, sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan sepekan, dan sisa hari-harinya sebagaimana hari-hari kalian biasanya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, sehari yang bagaikan setahun itu, apakah cukup bagi kami sholat sehari saja? Beliau menjawab, tidak. Tentukanlah untuk hari itu sesuai kadarnya. Bagian dari hadis panjang yang akan dipaparkan diriwayatkan oleh Muslim, Sahih Muslim dalam kitab Al-Fitan, hadis nomor 2937. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang selanjutnya adalah turunnya Isa alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min ahlil kitabi illa layu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan sesungguhnya pada diri Isa itu benar-benar ada pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kalian ragu-ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Tanda-tanda hari kiamat yang selanjutnya adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu termasuk anak keturunan Adam. Andai kata mereka dilepaskan, niscaya mereka akan merusak penghidupan orang banyak. Tiada seorang lelaki pun yang mati di antara mereka kecuali dia meninggalkan keturunannya yang berjumlah 100 orang atau lebih. Sesungguhnya di belakang mereka ada 3 umat, Ta'wil, Taris, dan Mansa. Hadis riwayat Tabarani. Nas ini mengandung penjelasan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari anak keturunan Adam alaihissalam. Pada hadis ini juga termaktub kaitannya antara 3 umat itu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Inilah umat-umat yang tempat tinggalnya mereka di Asia Tengah dan Asia Utara. Dari Ibnu Harmalah, dari bibinya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ketika itu beliau membuat jari beliau dengan perban karena disengat kalajengking. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian berkata, tidak ada musuh, dan sesungguhnya kalian tiada henti memerangi musuh sampai Ya'juj dan Ma'juj datang. Lebar wajahnya, sipit matanya, pirang rambutnya, dari setiap tempat yang tinggi mereka muncul, seolah-olah wajah mereka itu perisai yang dipukul. Hadis riwayat Ahmad. Nas ini berisi penjelasan tentang sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata sifat-sifat tersebut sesuai dengan sifat-sifat orang-orang Mongolia atau Tatar atau Turki, yang keadaan mereka itu termaktub pada banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat ini tidak cocok kecuali dengan penduduk pegunungan Manchuria, Mongolia, dataran Siberia, dan Asia Tengah. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang selanjutnya adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya. Ketika matahari itu terbit dari sana dan orang-orang melihatnya, maka mereka semuanya beriman, dan itulah saat yang tidak bermanfaat bagi manusia keimanannya. Kemudian beliau membaca ayat ini, ayat 158 surat Al-An'am. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang selanjutnya adalah munculnya binatang melata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Naml ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Shadaqallahul azim. Dan apabila ketetapan telah jatuh diputuskan terhadap mereka, kami keluarkan jenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang selanjutnya adalah runtuhnya Ka'bah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah dirobohkan oleh Duswaiqatain, orang yang memiliki dua betis yang kecil dari Habasyah. Dia merampas dari Ka'bah perhiasannya, melucutinya dari kiswahnya, dan sungguh aku seolah-olah memandang kepadanya. Dia botak, bengkok, tapak kakinya, menggempur Ka'bah dengan sekop dan cangkul. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang selanjutnya adalah angin lembut yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengirim angin dari Yaman yang lebih halus daripada sutra, tidak membiarkan seorang pun yang di dalam hatinya. Abu Alqamah berkata, seberat biji. Abdul Aziz berkata, seberat zarah, berupa iman, kecuali ia pasti akan mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tanda hari kiamat yang terakhir adalah munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia. Dari Abu Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW menghampiri kami ketika kami sedang berbincang-bincang. Beliau bertanya, apa yang kalian perbincangkan? Para sahabat menjawab, kami sedang memperbincangkan hari kiamat. Beliau bersabda, sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Yang terakhir dari itu adalah api yang muncul dari Yaman, mengusir manusia menuju tempat berkumpulnya mereka, mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah materi tanda-tanda hari kiamat. Semoga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu untuk berbuat baik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.